Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi dzil 'ata'i wal wasi'i wal imtinan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu 'ala ma an'ama Allahu 'alaina min asnamin ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul 'allam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi madat hayatuhu fi khidmatil makhluqat minal arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa takarram wa tahannan ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Wa ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al muslimun rahimakumullah, alaikum bi taqwallah, usini wa iyyakum bi an takunu min ibadillahi salihin al muttaqin al mukhlisin. Ittaqullaha wa fa'alul khairat wajtanibu 'anis sayyiati la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Rawdatul Falah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang sangat mulia ini, puji syukur sebesar-besarnya marilah tetap kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang berada di hari yang paling mulia, yaitu hari Jumat. Saat ini kita sedang berada di tempat yang paling mulia, yaitu rumah Allah, masjid. Saat ini kita sedang berkumpul bersama dengan orang-orang yang mulia, yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Saat ini kita sedang mendapatkan anugerah kenikmatan yang paling mulia, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan berbagai kemuliaan-kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, maka mari kita wujudkan rasa syukur kita atas nikmat Allah itu dengan cara mendayagunakan seluruh potensi anugerah nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kita gunakan dan kita manfaatkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kuatkan iman kita, mari kita kokohkan Islam kita, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahillah, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan sekaligus menjauhkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kesuksesan, dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua manusia yang ada di dunia ini pasti ingin hidupnya berkah. Berkah tidak diukur dengan seberapa banyak harta kita. Berkah tidak diukur dengan seberapa tinggi jabatan dan seberapa tinggi jabatan kita.
tidak diukur dengan seberapa mewah harta dan juga rumah kita. Berkah diukur dengan seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, seberapa taat kita mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pesan menarik yang telah disampaikan oleh Syekh Abu Lais As-Samarkandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Syekh Abu Lais As-Samarkandi di dalam kitabnya pernah berkata, "Man arada an yakuna kasbuhu tayyiban fa alaihi an yahfadha khamsata asya." Barang siapa yang ingin hidupnya berkah, pekerjaannya berkah, hasil usahanya berkah, maka hendaklah dia menjaga dan melaksanakan 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Yang pertama adalah alla yuakhkhira syai'an min faraidillahi li ajlil kasbi. Jangan sekali-kali kita mengakhirkan atau bahkan meninggalkan kewajiban kita sebagai hamba Allah hanya karena urusan dunia, hanya karena urusan pekerjaan kita. Betapa banyak manusia yang lupa dan lalai dengan kewajibannya sebagai hamba Allah. Bahkan dia mengakhirkan, bahkan dia tega untuk meninggalkan kewajibannya sebagai hamba Allah hanya karena urusan pekerjaannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang telah memberikan dan menganugerahkan kepada kita rizki. Rizki yang kita terima adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat 5 waktu. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan sebagian harta kita untuk kita infakkan di jalan Allah. Kita diwajibkan untuk berzakat. Kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah kalau kita sudah mampu. Dan kewajiban-kewajiban itu jangan sampai kita tinggalkan kalau kita sudah mampu. Jangan sampai kita menunda-nunda, bahkan jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita untuk sekedar kita dan diri kita bersenang-senang dan berfoya-foya, bahkan meninggalkan kewajiban kita sebagai hamba Allah hanya karena urusan dunia, hanya karena urusan pekerjaan kita. Maka kalau kita benar-benar meninggalkan kewajiban kita sebagai hamba Allah, maka hidup kita akan mendapatkan kesempitan, hidup kita tidak akan mendapatkan kedamaian, dan kita akan mendapatkan kesulitan di dalam hidup kita. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa barang siapa yang lalai dari kewajibannya sebagai hamba Allah, maka hidupnya akan diberi oleh Allah kehidupan yang sempit, kehidupan yang sumpek. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kelak di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kemudian yang kedua, wa alla yu'dhi ahadan min khalqillahi li ajlil kasbi. Jangan sekali-kali kita menyakiti hati makhluk Allah. Jangan sekali-kali kita menyakiti orang lain hanya karena urusan pekerjaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seringkali manusia saling sikut menyikut, saling jegal menjegal, saling menyakiti satu sama lain. Dia saling menipu, saling menyakiti hanya karena urusan pekerjaan, hanya karena urusan dunia. Padahal rizki telah ditanggung, tidak usah bingung. Rizki sudah dicatat, tidak usah bingung. Tidak mungkin salah alamat. Rizki telah tertakar, tidak mungkin tertukar. Sebagaimana yang telah disabdakan dan juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada makhluk yang bernyawa di dunia ini melainkan Allah telah menjamin rizkinya di dunia. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, wa ay yaqsuda fil kasbi isti'fafan li nafsihi wa li iyalihi wa la yaqsuda bihil jam'a wal kasrata.
Kemudian kalau ingin hidup kita berkah, hasil usaha kita berkah, kalau ingin pekerjaan kita berkah, maka kita harus niatkan usaha kita, pekerjaan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan keluarga kita. Jangan sampai dan jangan sekali-kali kita niatkan kita bekerja mencari nafkah untuk menumpuk harta atau bahkan untuk bersenang-senang berfoya-foya. Karena kunci dari pekerjaan dan kunci dari amal sesuatu adalah niat. Kalau niat kita baik, maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis disebutkan, di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amsakalan amsa maghfuran lah." Barang siapa yang ketika sore hari berkeringat, dia pegal dan dia berkeringat untuk menafkahi keluarganya, maka keringat itu adalah sebagai pelebur dan penebus dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, wa an yaqsuda wa alla yaqsuda fil kasbi jiddan. Kemudian yang keempat, kalau ingin usaha kita, hidup kita dan pekerjaan kita berkah, maka jangan sekali-kali kita menforsir diri kita, jangan sekali-kali kita menforsir tenaga kita, waktu kita hanya karena untuk mengejar kesuksesan duniawi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita bekerja lupa waktu, lupa tenaga, lupa keluarga kita, padahal keluarga kita membutuhkan kehadiran kita. Kita bekerja untuk keluarga kita, untuk membahagiakan keluarga kita, akan tetapi kebanyakan dari kita lupa bahwa kehadiran kita di rumah itu adalah sebagai salah satu tanda kita membahagiakan keluarga kita. Keluarga kita, banyak di antara keluarga kita yang tidak hanya ingin harta kita saja, tetapi lebih daripada itu perhatian kita dan juga kehadiran kita, kasih sayang kita kepada keluarga kita, itu juga sangat dibutuhkan oleh keluarga kita. Maka jangan sekali-kali kita menforsir diri kita, menforsir tenaga kita, bahkan lupa waktu, lupa keluarga, lupa tempat. Jangan sekali-kali kita menforsir, karena Allah Subhanahu wa taala tidak senang dengan orang yang berlebihan. Kemudian yang kelima adalah kalau kita ingin hidup kita dan usaha kita berkah adalah wa alla yara rizqahu minal kasbi wa yara rizqahu minallah wal kasbu sababan. Kemudian kalau ingin hidup kita, usaha kita, pekerjaan kita berkah, maka kita harus yakin bahwa usaha kita, pekerjaan kita, dan juga ikhtiar kita untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita itu hanyalah sebab dan juga perantara